Ratu Elizabeth selalu pakai sarung tangan. Lihat aja nih, ini juga. Dia punya dua alasan. Pertama, Ratu berjabat tangan dengan banyak orang setiap hari. Memakai sarung tangan mencegahnya terpapar kuman. Dengan begini, lebih kecil kemungkinan Ratu jatuh sakit dan itu penting banget, mengingat usianya udah di pertengahan 90-an. Kedua, sarung tangan melengkapi tampilannya. Aksesori ini udah jadi gaya khasnya. Sarung tangannya juga khusus banget loh. Ada perusahaan yang bertanggung jawab atas sarung tangan Ratu sejak tahun 1947. Dan cuma itu satu-satunya perusahaan yang membuat sarung tangan Ratu. Klien terkenal lain dari perusahaan ini adalah Taylor Swift, Lady Gaga, Rihanna, Madonna, dan seleb-seleb lain. Kayak aku keren kan? Haha, bercanda. Saat ini, direktur kreatif perusahaan itu adalah putri pendirinya. Rata-rata, Ratu memesan 3 lusin sarung tangan tiap tahun. Harga tiap pasangnya sekitar 2 juta rupiah. Ratu pun merawat semua sarung tangan itu dan nggak pernah dibuang kalaupun ada kerusakan kecil. Sebagian sarung tangannya ada yang udah dipakai selama lebih dari 40 tahun loh. Biasanya, Ratu pakai sarung tangan yang terbuat dari katun yang disikat. Sarung tangan yang lebih ringan terbuat dari katun jersey Swiss. Ratu nggak pernah pakai sarung tangan berbahan sintetis atau kulit. Panjangnya juga ditetapkan. Ukurannya sekitar 13 cm dari dasar ibu jari. Cukup panjang ya, tapi ini memang disengaja. Dengan begini, ujung sarung tangan bisa masuk ke lengan bajunya dan pergelangan tangan Ratu nggak kelihatan. Anggota keluarga kerajaan lain kayak Kate Middleton, Putri Anne, dan Putri Margaret juga pakai merek sarung tangan yang sama dan masing-masing punya preferensi sendiri. Anggota keluarga kerajaan paling terkenal yang biasanya nggak pakai sarung tangan di depan publik adalah Putri Diana. Dia suka bersentuhan langsung waktu berjabat tangan dengan banyak orang. Tapi ada waktu-waktu saat Ratu harus melepas sarung tangannya. Aksesori ini nggak boleh dipakai di meja makan. Ada cara benar melepas sarung tangan. Kalau mau melepasnya kayak Ratu sejati, tarik satu-satu dari bagian jari, terus lepaskan seluruhnya. Lalu taruh sarung tangan di pangkuanmu, di bawah serbet makan. Hal lain yang mungkin kepikiran kalau ada orang yang bilang gaya Ratu Elizabeth II, pastilah warna pakaiannya. Biru? Tentu. Pink? Pastinya. Hijau? Gampang. Oranye? Kenapa enggak? Ungu? Ada dong. Sebut aja warna apapun. Ratu pasti pernah pakai. Alasan pertamanya, itu adalah gaya khas kerajaan. Alasan lainnya, warna-warna terang ini bikin Ratu jadi mudah terlihat dalam kerumunan banyak orang. Dengan begini, orang-orang yang jauh dari Ratu pun bisa melihatnya waktu dia lewat. Jadi, mereka bisa bilang dengan bangga, "Aku udah pernah lihat Ratu." Tanpa pakaian ikonisnya, Ratu sulit dikenali. Ada sedikit cerita lucu soal ini. Suatu hari, Ratu lagi liburan di rumahnya di Skotlandia. Dia lagi jalan-jalan di sekitar rumah pakai pakaian biasa dan nggak sengaja ketemu sama turis Amerika. Mereka nanya ke Ratu, apa dia tinggal di lingkungan itu? Dia bilang, ya. Terus mereka nanya lagi, ibu pernah lihat Ratu nggak? Ratu bilang, enggak. Terus dia nunjuk pengawalnya dan bilang, tapi dia pernah. Nah, sekarang mungkin kamu paham kenapa dia butuh pakaian itu. Tanpa pakaian itu, Ratu nggak dikenali. Waktu nggak pakai mahkota, Ratu pakai topi. Sama kayak wanita kerajaan lain, kadang topinya bisa agak lebay juga. Protokol kerajaan terinspirasi oleh aturan etiket yang berasal dari tahun 1950-an. Nggak pantas kalau wanita kerajaan dan wanita kelas atas menunjukkan rambut di depan umum. Dan karena keluarga kerajaan tetap setia dengan tradisinya, anggota keluarga wanita harus pakai topi di semua acara resmi. Topi juga bagian dari aturan berpakaian dalam acara pernikahan. Untuk acara yang lebih kecil, wanita kerajaan boleh nggak pakai topi dan menggerai rambut. Ada juga etiket lama yang menyatakan nggak boleh pakai topi di dalam ruangan setelah jam 6 sore karena wanita biasanya berganti ke gaun malam. Wanita single nggak pakai hiasan apapun di kepala, sementara wanita yang udah nikah pakai tiara. Tapi kembali ke topi, sebagian topi mungkin kelihatan nggak biasa. Misalnya, yang ini kelihatan beda banget dari topi-topi yang biasa kamu lihat. Topi ini disebut fascinator. Tujuannya cuma sebagai hiasan.
Topi ini dipakai buat melengkapi penampilan. Fascinator adalah cara wanita untuk mengekspresikan diri. Biasanya ada persaingan tersembunyi untuk fascinator terbaik. Anggota keluarga kerajaan biasanya memakai gaya dan pakaian mereka untuk mengekspresikan diri. Seringnya, pakaian mereka dipilih dengan hati-hati untuk memberikan penghargaan terhadap sesuatu. Meghan Markle menikah dengan gaun yang khusus dibuat untuknya. Beberapa hal ditambahkan untuk membuat gaunnya unik. Kerudungnya dibordir bunga-bunga. Karena Meghan orang Amerika, bunga-bunga itu mewakili 53 negara persemakmuran. Waktu cucu ratu, Putri Beatrice menikah, dia memakai gaun pernikahan kerajaan. Keluarga kerajaan gak suka memboroskan uang dan buang-buang pakaian. Ada pakaian yang masih disimpan selama puluhan tahun. Misalnya, Pangeran Louis pernah terlihat memakai setelan Pangeran Harry dari bertahun-tahun yang lalu. Ada juga selimut yang sudah ada selama beberapa generasi. Ratu selalu membawa tas tangan. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya gak perlu ya. Toh, dia selalu didampingi pengawal yang bisa ngebawain apapun yang dibutuhkan ratu. Biasanya, ratu bawa beberapa benda pribadi, kayak lipstik dan cermin di tasnya. Tapi tas ini juga punya tujuan lain yang lebih khusus, semacam pesan buat stafnya. Biasanya, ratu bawa tas pakai tangan kiri. Tapi kalau tasnya dipindahin ke tangan kanan, dia ngodein ke pengawal kalau dia mau mengakhiri percakapan yang sedang berlangsung saat itu. Jadi, pengawal harus turun tangan dan bikin alasan. Misalnya, mereka bisa bilang kalau ada yang mau ketemu ratu segera. Selama makan, ratu menggantung tas di kait di bawah meja. Tapi kalau tasnya ditaruh di atas meja, artinya dia mau mengakhiri makan malam dalam waktu 5 menit. Kalau tasnya ditaruh di lantai, dia ngodein kalau dia nggak menikmati pembicaraan dan butuh bantuan pengawal. Soalnya nyiram air minum ke muka orang yang cerewet terkesan terlalu ekstrem. Anggota keluarga kerajaan lain juga pakai trik semacam ini. Misalnya, Putri Diana memakai tasnya untuk menutupi belahan dadanya dari pandangan fotografer waktu melangkah keluar dari mobil. Kate Middleton biasanya memegang tasnya dengan kedua tangan di depan kalau dia lagi nggak mau jabat tangan. Wanita kerajaan sering memakai gaun. Kalau prianya sih enggak ya, tapi cuaca berangin bisa bikin momen canggung. Wanita kerajaan punya trik untuk situasi ini. Mereka pakai pemberat tirai yang dijahit di dalam bahan baju. Ini bisa mencegah rok tersingkap. Ratu mengikuti aturan berpakaian yang ketat. Begitu juga anggota keluarga lain. Banyak hal, kayak cat kuku terang dan rambut berwarna, yang adalah hal wajar bagi anak muda di seluruh dunia, dilarang. Keluarga kerajaan menjaga agar citra mereka tetap anggun. Berikut beberapa aturan mode utama. Anggota keluarga kerajaan cuma boleh pakai cat kuku dengan tampilan alami. Ratu Elizabeth pakai cat kuku seharga 170 ribuan per botol dari toko biasa. Wanita kerajaan nggak boleh pakai lipstik terang atau rias mata tebal. Wanita kerajaan dan tamu-tamu wanita diharapkan memakai stocking tertentu saat menghadiri acara resmi. Kate Middleton pakai stocking anti-slip untuk mencegah sepatunya terlepas dari kaki. Dan Meghan Markle memakai sepatu hak tinggi yang satu nomor lebih besar dari ukuran kakinya untuk mencegah ketidaknyamanan. Dengan begini, dia bisa jalan berjam-jam tanpa merasa sakit. Dilarang pakai rok mini. Opsi terbaik adalah gaun atau rok sepanjang lutut. Keluarga kerajaan pernah melanggar aturan-aturan ini beberapa kali, tapi biasanya mereka mematuhinya. Anggota keluarga kerajaan seharusnya tampil alami. Jadi kamu nggak bakal pernah lihat seorang putri dengan warna rambut aneh atau model cukur samping. Mereka juga harus selalu kelihatan rapi. Kate Middleton selalu nyiapin trik kecil untuk itu. Buat mastiin sanggulnya nggak berantakan, dia pakai harnet. Warna harnetnya sama dengan warna alami rambutnya, jadi hampir nggak kelihatan. Tapi sanggulnya bisa tetap pada tempatnya selama berjam-jam. Meghan Markle punya trik khusus untuk mengatasi anak rambut dan selalu tampil rapi di depan publik. Dia pakai sedikit hairspray ke sikat gigi, lalu menyikat rambutnya untuk meratakannya. Ya, aku juga pakai trik itu. Selalu berhasil juga sih.